pasti berada di tengah jalan itu memakai pakaian warna pernah mendapatkan seorang mayat di jembatan tersebut. Anjing kalau yang ini merinding. Hai guys, it's your Prince Trimusara dan kita bakalan ngebahas tentang salah satu urban legend di daerah Aceh, yaitu hantu Halimah di jembatan Senapet. Pokoknya gitulah. Maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapannya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan share dulu. Dan this is urban legend, believe it or not. Jembatan Senapet atau jembatan yang berada di Bukit Salawah. Mungkin bagi yang berkendara di lintas timur bakalan familiar banget nih sama jembatan ini. Salah satu urban legendnya yaitu hantu Halimah, atau hantu yang sering menampakkan dirinya di tengah jalan, di tengah jembatan itu. Jadi ketika kalian berkendara pakai mobil, pakai kereta, atau pakai apa, tiba-tiba dia pasti berada di tengah jalan itu memakai pakaian warna putih. Standar lah ya kan, putihan pakai mobil warna putih. Ada pengakuan dari salah satu supir truk yang pernah berpapasan langsung dengan hantu Halimah ini. Dia mengatakan ketika kita bertemu dengan hantu Halimah, pilihannya cuma dua. Yang pertama, jika kalian menabrakkan diri kalian ke dia, maka bakalan kabut. Jadi nih, kalau misalnya hantunya di tengah nih ya kan, kita tabrakkan aja mobil kita di tuk, maka bakalan kabut menyelimuti mobil kita, berpengakuan dia. Dan kalau kita berhenti, harap berhentinya pelan-pelan dan jangan panik. Kebanyakan nih orang ketika melihat hantu Halimah, dia panik dan bakalan jatuh ke jurang terdekat, atau menabrakkan mobilnya ke jembatan, atau terjadilah kecelakaan karena saking paniknya. Jadi yang paling pas itu kita berhenti sebentar, tenangkan diri dulu, lalu lanjutkan perjalanan. Itu menurut salah satu pengakuan dari supir truk. Ada juga nih pengakuan dari supir ambulan yang pernah mendapatkan seorang mayat di jembatan tersebut. Anjing kalau yang ini merinding sih aku. Jadi nih supir ambulan nih didapatnya lah mayat di jembatan itu, dan dibawanya juga lah sesuai alamat ya kan, karena untung masih ada KTP di situ. Dan alhamdulillahnya alamatnya ketemu dan langsung dibawa ke tempat orang tuanya, dan orang tuanya juga ada di situ, alhamdulillahnya. Nah, ketika mayatnya sampai, orang tuanya bilang seperti ini. Terima kasih, nak, terima kasih. Anak saya sudah hilang lebih dari 2 bulan. Kalian bayangin men, 2 bulan tiba-tiba muncul di jembatan gitu dan meninggal. Kita nggak tahu ya kan itu diapain. Kita masuk ke sejarah hantu Halimah. Sejarah hantu Halimah. Tim investigasi hantu Aceh berhasil mewawancarai hantu Halimah dengan melakukan mediasi. Dan hantu Halimah mengatakan ini terjadi sekitar di tahun 80-an. Hantu Halimah ini saat itu masih berusia 18 tahun dan bukan hantu, ini masih manusia gitu ya kan. Dan kondisi jalan di saat itu di Banda Aceh itu sepi, dan keadaan dia masih baru pulang mengaji. Nah, tiba-tiba nih ada mobil yang berhenti tepat di depan Halimah. Lalu keluarlah sekelompok laki-laki memegangi Halimah, lalu membawanya ke dalam mobil. Kalau aku udah bilang sekelompok berarti bukan satu, ini laki-lakinya banyak. Halimah dibawa pakai mobil itu ke suatu tempat. Jadi menurut pengakuannya, dia di mobil itu diperkosa oleh ada sekitar 4 atau 5 pemuda, dipukulin serta dibunuh untuk menghilangkan jejak. Ini bersadis banget sih gitu, karena dulu masih sepi nih ya kan, dulu masih sepi sekitar tahun 80-an ya kan menurut pengakuan hantunya. Mayatnya ini dibuang di dekat sungai yang jarang orang kesana, lalu mayatnya ini ditutupi pakai batu-batuan agar tidak nampak
dan bakalan terseret oleh arus. Dan tempat dibuangnya Halimah ini adalah pas dibangunnya jembatan Sunapet, sehingga dia menjadi urban legend di sana. Untuk yang berkendara lintas timur, apalagi kau berkendaranya malam, kalau lewat jembatan Sunapet, aku saranin ya gitu tadi. Kalau kalian betul-betul berpapasan sama dia, berhenti sejenak, tenangkan diri, jangan panik, lalu lanjutkan perjalanan. Karena kalau kita panik, itu bakalan tahu lah ya kan, akan terjadi kecelakaan. Nggak mendoakan tuh akan terjadi kecelakaan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendengar bacaan aku tentang urban legend selanjutnya. Dan kalau kalian ada cerita-cerita urban legend di daerah kalian, bisa kirim ke email aku @musaratri24.com @gmail.com, atau bisa langsung ke Twitter aku, ke Instagram, langsung DM ke Instagram aku juga boleh. Dan kita ketemu lagi di urban legend selanjutnya. Bye.